Selamat pagi Bu Vera, perkenalkan nama saya Yasmin Mario dari kelas 10B nomor absen 17. Pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan dan menjelaskan tentang sejarah uang di dunia. Yang pertama, pada zaman prasejarah sebelum mengenalnya barter. Pada zaman prasejarah, manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melalui kegiatan meramu dan berburu. Pada zaman tersebut juga melakukan cocok tanam dan berburu binatang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atas makanan. Untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal, manusia juga menempati gua-gua atau membuat rumah pohon. Manusia juga menggunakan kulit pohon dan binatang untuk memenuhi kebutuhan sandangnya. Setelah mengenal barter, seiring dengan berjalannya waktu, populasi manusia di dunia ini semakin bertambah dan menyebabkan kebutuhannya itu semakin bervariasi pula. Barter juga dianggap sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan yang efektif. Namun dengan sistem barter yang semakin berjalan, semakin membuat banyak kendala, seperti sulitnya menemukan orang yang bersedia untuk menukarkan barang dengan kebutuhan yang diinginkannya. Sulit juga menentukan nilai barang yang akan ditukar dengan barang yang akan ditukarkan. Sulit menemukan orang yang bersedia menukar dan barangnya dengan jasa yang dimiliki atau sebaliknya. Sulit untuk menemukan kebutuhan yang mau ditukarkan pada saat yang tepat sesuai dengan keinginan. Artinya, memperoleh barang yang diinginkan orang memerlukan waktu yang relatif lama. Yang ketiga, ada uang barang. Beberapa kendala yang menghambat terjadinya barter menyebabkan orang semakin mencari solusi bagi sebuah barang apa yang bisa digunakan sebagai alat pertukaran, dan barang tersebut ditemukan dan barang tersebut adalah uang barang. Uang barang tersebut tidak boleh sembarangan digunakan karena harus memiliki kriteria yang dapat diterima oleh semua orang, bernilai tinggi dan merupakan barang kebutuhan sehari-hari. Contoh uang barang pada zaman dulu ada garam, kulit binatang, biji coklat, emas, dan perak. Perkembangan uang barang pun memiliki beberapa kekurangan, seperti sulit untuk dipecah, sulit dalam penyimpanan, sulit untuk dibawa kemana-mana dalam jumlah yang banyak, dan bersifat lokal. Yang keempat, ada uang logam. Uang logam banyaknya kesulitan yang dalam penggunaan uang barang membuat orang menjadi mencari solusi lagi, bagaimana caranya supaya kita bisa mencari barang sebagai alat pertukaran. Dan solusinya adalah uang logam. Uang logam tersebut biasanya terbuat dari emas atau perak. Pemilihan emas dan perak sebagai uang barang dikarenakan keduanya memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya memiliki nilai yang tinggi dan langka, diterima di semua orang, mudah dibagi-bagi tanpa harus mengurangi nilainya, dan tidak mudah kusut atau rusak. Walaupun memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh uang barang, namun uang logam pun memiliki beberapa kelemahan, seperti jumlah emas dan perak terbatas.
dan kesulitan juga untuk membawanya dalam jumlah yang besar. Yang kelima, uang kertas. Kelemahan penggunaan uang logam tersebut yang digunakan sebagai alat pertukaran menyebabkan beredarnya uang kertas. Uang kertas semula hanya merupakan bukti sebagai pemilikan emas atau perak atau yang dinamakan Goldsmith's note dengan jaminan 100% oleh yang disimpan oleh tukang-tukang emas. Uang kertas ini juga memiliki nilai nominal yang lebih besar daripada nilai intrinsik atau nilai kandungan emas. Seiring dengan berjalannya waktu, uang kertas tidak lagi dijamin dengan emas. Walaupun tidak dijamin dengan emas, uang kertas tetap diterima sebagai alat pertukaran uang. Ini disebut dengan uang kepercayaan. Kenapa disebut dengan kepercayaan? Karena negara tersebut memiliki unsur kepercayaan yang menyalurkan uang tersebut sama seperti uang logam. Uang kertas juga memiliki kelebihan seperti biaya pembuatannya jauh lebih murah dibandingkan emas. Pengiriman uang kertas dalam jumlah banyak jauh lebih mudah dan penambahan dan pengurangan jumlah uang dalam pasar dapat dilakukan dengan cepat dan tidak mengganggu pasar. Yang keenam, ada uang bank. Setelah banyak terjadinya transaksi dengan nilai yang besar, hal ini menyebabkan orang kesulitan membawa uang dalam jumlah yang banyak. Selain sulit membawa uang yang jumlahnya banyak, juga menimbulkan resiko timbulnya kejahatan. Untuk mengurangi resiko tersebut, bank juga mengeluarkan alat pembayaran berupa cek dan biliet giro. Cek dan biliet giro tersebut dikeluarkan oleh bank untuk nasabah yang memiliki dana di bank. Yang terakhir, yang ketujuh adalah uang kredit. Setelah uang bank yang berupa cek dari giro bank mengeluarkan uang lain yang disebut dengan kredit. Uang kredit yang dikeluarkan bank antara lain yaitu kartu kredit dan cek perjalanan. Jadi segitu saja penjelasan saya tentang sejarah uang di dunia. Terima kasih.